Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial, subtopik bunga tunggal, dan bunga majemuk. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Bapak Wiweka Sulistyowe. Oleh karena itu, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya William Philip Karnadi, kalian bisa memanggil saya Willy atau WPK. Sekarang saya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia angkatan 2023 yang mengambil prodi Ilmu Ekonomi. Berikut adalah beberapa pencapaian yang saya dapatkan semasa saya sekolah menengah atas. Saya harap dengan ini bisa memotivasi kalian untuk belajar lebih rajin dan mendapatkan universitas impian kalian, salah satunya melalui jalur ujian tulis ataupun mandiri. Sebelumnya, mari kita review apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Aritmatika sosial adalah cabang ilmu yang digunakan dalam kehidupan sosial, seperti untung, rugi, rabat, bruto, neto, pajak, dan bunga, yang kita telah pelajari kemarin. Dan berikut adalah alasan untuk mempelajari aritmatika sosial, seperti digunakan dalam kegiatan ekonomi, dan lainnya. Tetapi di sini kita akan bahas fokus kepada bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelumnya, di sini saya ingin memberikan sedikit insight tentang kalian mengenai yang namanya itu adalah bunga. Kalian bisa bayangkan, misal di sini ada bunga gitu ya. Seperti yang kalian tahu, bunga itu kan di sini kan memberi tambahan value kepada nilai uang. Contohnya apa di sini? Ada dua, bisa positif, bisa negatif. Kalau positif apa aja di sini kalau positif? Bunga bank, terus misalnya investasi. Kalau negatif misal apa? Pinjaman online gitu ya, pinjaman online atau misalnya debt collector gitu ya. Sebenarnya itu. Nah, di sini kita harus pelajarin kenapa. Coba kalian bayangin di sini. Tujuan kalian belajar bunga adalah kalian bisa melihat di sini. Kira-kira seberapa sih worth it? Apakah kita mau nabung, taruh uang kita di bank, atau kita investasiin uang kita? Tapi kalau misalnya kita investasiin uang kita, mau di mana nih? Mau di deposit, mau di reksadana, mau di saham, atau mau di mana? Itu semua butuh ilmu. Ilmu dasar yang namanya itu adalah bunga, gitu. Dan kalau misal negatif ya itu pinjaman online. Misal nih, simpelnya nih ya, kita lihat yang positif dulu. Kalian nabung di bunga bank 50 juta nih ya. Lalu tahun berikutnya, pasti uang kalian kalau misalnya pajak banknya cuma 6%, sedangkan bunganya itu 0,00 sekian persen, ya walaupun kepotong, tapi istilahnya kan tetap dapat yang namanya itu return yang jauh lebih mending daripada benar-benar di pure dipotong pajak 6%. Oleh karena itulah, kadang-kadang orang tidak mau menabung uang di bank. Kenapa? Karena suku bunganya kalau misalkan lihat skala kecil dibandingin pajaknya 6%. Berbeda dengan investasi. Kalau investasi bisa sampai 12%, bahkan kalau saham bisa lebih dari 50%. Tapi bisa juga rugi sampai dengan 50%. Jadi kan harus hati-hati di sini. Gitu. Nah, contoh yang paling akurat adalah pinjaman online. Kalian bisa bayangin orang minjam 1 juta. Misal nih tahun 2012 orang minjem. Lalu dia kasih nih jatuh tempo 2015. Per tahun bunganya itu 20%. Berarti dia nambah terus kan? Berarti apa? 1,2, terus 1,2 dibungain berarti 1.440 dan lain sebagainya. Sampai orang ini jatuh tempo tahun 2000, misal 2022 ya. Utang dia udah bukan 1 juta lagi, tapi itu utang dia bisa sampai 20 juta. Oleh karena itu bunga ini di sini sama seperti api, bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik. Kalau menjadi baik seperti ini, uang kalian dari 50 juta dapat return dari reksadana misal 6% gitu ya, nggak pakai pajak. Jadi kan uang kalian nambah tuh. Nambah lumayan kan bisa sekitar nambah 2 jutaan jadi 52,5 juta lebih gitu. Tapi kalau ini utang kalian awalnya 1 juta, tiba-tiba 10 tahun kemudian udah jadi 20 juta. Nggak lucu kan? Kalian malah pakai 1 juta, tapi kan dia sudah 20 juta.
Nah, itulah yang disebut namanya bisnis. Di sini saya akan menjelaskan pada Anda supaya Anda paham mengenai bunga dan tidak terjebak dalam pinjaman online dan juga bijak dalam memilih untuk investasi masa depan Anda. Karena di sini bunga memiliki kekuatan yang sangat amat besar dalam mengendalikan uang Anda. Itulah yang pengalaman yang saya dapatkan ketika saya belajar ekonomi. Oke, kita akan simpel, kita akan balik lagi ke perbahasan pertama, bunga. Bunga itu ada dua, bunga tunggal dan bunga majemuk. Simpelnya kalau bunga tunggal seperti ini, eh, aku pinjam uang kamu ya, 500.000. Tahun depan, kamu harus bayar 5%. Kalau nggak bayar lagi, tambahnya 5%. Kalau nggak bayar, tambah lagi 5%. Jadi kamu misal tahun ini kamu minjem nih, uang nih, 500.000. Terus udah gitu, tahun depan kamu harus bayar. Bayar berapa? 500.000 ditambah 5%. Jadi 525.000. Tahun 2014-nya tambah lagi. 525 tambah 5%, dan terusnya. Seperti itu. Begitu juga misalnya kamu taruh uang di bank 500.000. Asumsi nggak ada pajak, nggak ada pajak 6%, ataupun nggak ada potongan, ya sama seperti ini juga, tahun 500.000. Tahun kedua dapat di sini 500.000, tambah 5%, 525. Tahun ketiga tambah lagi 5%, seperti itu. Inilah disebut namanya bunga tunggal. Perhitungannya pun juga simpel. Kalau bisa lihat, bila besar uang ditabung awalnya sebesar M dan bank memberikan bunga per tahun sebesar P%, untuk menabung T tahun, maka ini saya sudah rangkumkan bunga selama 1 tahun M kali P%, bunga selama T tahun, karena ada T tahun ya, jadi kan kita nggak tahu bisa 2, bisa 3, ya berarti M kali P% kali, kalau misalnya 2 tahun ya kali 2, kalau misalnya 3 tahun kali 3, kalau misalnya 3,5 tahun ya kali 3,5, kalau misalnya 3/4, 3,25 gitu. Lalu bunga selama T bulan, berarti apa di sini? Kalian bagi presentasenya, karena presentasinya kan awalnya nih buat 1 tahun kan, sekarang jadi 12, berarti bagi 12, gitu ya. Dan udah simpel, sesimpel itu aja, dikali T-nya, ketemu, gitu. Oke? Dan jumlah seluruh tabungannya berapa? Ya tinggal M tambah bunga. Baik, berikutnya, oke, ini simpel. Hitunglah bunga tunggal dari Pak Niko sebesar Rp150.000 selama 1 tahun 6 bulan jika diketahui bunga yang per tahun. Ingat rumus bunga apa? Bunga sama dengan modal kali persentase kali waktu. Modal apa? 150.000. Dikali P-nya berapa? 15%. Dikali 1,6 bulan itu berapa berarti? 6/12. Berarti 0,5. Berarti 1,5 tahun. Maka kan ketemu berapa di sini? 150.000 dikali 15% dikali 1,5. Berarti ketemu 33.750. Tapi ini baru bunga. Ditanya apa? Uang Pak Niko sekarang. Uang Pak Niko sekarang berarti Rp150.000 ditambahin bunga. Modal awal ditambah bunga. Berapa? 33.750. Maka hasilnya apa? 183.750. Kelar. Mudah bukan? Nah, kalau pakai kalkulator jauh lebih mudah, tapi kan UTBK tidak pakai kalkulator ya. Jadi ya semangat teman-teman semua. Hehehe. Oke, kita akan berikutnya ke contoh soal berikutnya. Ini juga sama, tapi di sini kita, ya ini dipecah aja sih kayak tadi. Bu Ali nabung $500.000 dengan bunga tunggal 12%,5. Dia bilang apa? Pada akhir tahun pertama, berarti T-nya 1 ya. Berarti apa? 500.000 dikali 12,5 dikali 1. Hasilnya berapa? Tinggal kita hitung aja, 500.000 kali 12,5%. Berarti sini 62.500. Jumlah uang Ibu Alin pada akhir tahun kedua. Nah, simple. Nah, berarti ini apa yang terjadi di sini? Kalau misal bunga bank, Bu Alin. Ini kan tahun pertama, tahun kedua pun juga akan sama. Tahun kedua kan ini bunga tunggal, berarti bunganya itu flat gitu ya. Sistem bunganya flat. Kalau tadi di depannya aku kasih tahu 15 juta tambah 5%, terus yang kedua kamu harus bayar 15 juta tambah 5%, tambah lagi 5%. Itu bunga majemuk, nanti yang kita pelajarin.
bunga majemuk itu nanti itu tuh, lebih berguna dibanding bunga tunggal karena lebih applicable. Nah, karena di sini bunga, tunggal itu flat, namanya bunga tunggal kan, pasti ya sama tiap tahunnya. Ya udah berarti 62.500 tambah 62.500 ditambah 500.000. Hasilnya berapa di sini? 500 tambah 62,5 tambah 62,5. Hasil berapa di sini? Sorry. 500 tambah 62 tambah 625. Sorry. Kepencet, sorry. Wait. Wait, teman-teman. Nah, iya, sorry. Nah, berarti berapa? 625.000. Selesai. Mudah bukan? Sudah paham? Boleh screenshot dan bisa dikerjakan ulang kembali. Oke. Bunga majemuk. Nah, ini aku bilang tadi. Bunga tunggal kurang relevan. Kenapa? Kalau misalnya bunga tunggal itu bisa jarang dipakai. Kenapa? Karena tiap tahun baliknya sama. Jadi saya kalau kamu mau nambah uang, ya hitungan kamu juga ya nggak relevan dong, karena ya suku bunga bisa beda dan lain sebagainya. Kalau misalnya ntar kamu masuk ke FEB, kamu kan belajar namanya floating exchange rate. Itu yang sekarang kita pakai. Jadi suku bunganya itu berubah-berubah. Nggak mungkin suku bunganya flat, nggak mungkin uangnya flat juga. Mana ada orang taruh 500.000 di bank, dia tutup sampai akhir riwayat dia. Nggak ada kan? Nah, oleh karena itu sekarang kita pakai sistem yang namanya bunga majemuk, lebih adil. Gitu. Atau kita bilang apa? Bunga yang tadi aku kasih skenario di awal, orang minjem. Ya kan bisa minjem nih ke orang gitu ya. Sorry. Wait. Wait. Nah, ini. Kalau misalnya orang minjem berarti berapa? Orang bisa minjem nih awal 500. Terus kayak gitu, ini tahun pertama. Tahun kedua dia harus bayar nih, misal bunganya 10%. Berarti 550.000. Tahun ketiga, dia harus bayar lagi berapa? Ditambah lagi 10%, 500 berapa? 605.000 dan seterusnya. Ini yang disebut bunga majemuk. Nah, ini yang dipakai sama orang-orang. Oke, kita kan next ke berikutnya. Di sini rumusnya beda pastinya. Di sini ada yang namanya apa? Pangkat. Pangkat ini T sebenarnya. Inilah disebut sebagai power of compounding. Compounding. Maksudnya apa di sini? Inilah yang disebut istilah sedikit-sedikit jadi bukit. Inilah yang disebut sebagai sedikit-sedikit jadi bukit. Walaupun kamu ngutang awalnya 1 juta doang, di tahun ke-20 utang lo bisa jadi 20 juta. Dan nggak bakal ada yang nyangka itu. Mungkin di awal-awal kayak, ya 1 juta, tahun kedua ya nambah 300.000 doang mah bisa lah ya. Tahun ketiga nambah lagi jadi nambah 400.000, ya udahlah ya dia 1.700.000. Tahun ketiga nambah lagi 1 juta, ya udahlah jadi 2.300.000 lah ya, ntar aja bayarnya mas kayaknya masih bisa kita handle. Tiba-tiba tahun ke-10 udah jadi 12 juta, ntar deh 12 juta kegedean, dibungain lebih gede lagi, 12 juta tambahin 10% lagi, udah langsung lah itu, sampai tahun ke-20 udah 23 juta. Itu banyak kasusnya di Indonesia. Jadi kalian jangan sampai salah gitu ya untuk meminjam. Begitu juga dengan investasi. Contohnya apa? Warren Buffett. Warren Buffett awalnya tuh dia naruh di saham. Awalnya cuma naik berapa sih growth dia? Dia nabung cuma berapa? $10.000 ya, walaupun gede ya, $10.000 gede. Ya per bulan dapat per tahun ya dapat let's say 12% lah ya return dia. Kalau misalnya dipotong biaya broker. Nah, pada akhir 10 tahun ke depan, uang dia yang awalnya $10.000 udah jadi hampir $1 juta. Karena kenapa? Karena ada power of compounding ini. Karena ada pangkat ini nih sebenarnya. Jadi di sini, inilah pentingnya kalian untuk belajar menabung di bank. Jangan menabung di bawah bantal, karena itu nggak guna. Karena di bawah bantal, ya jadi makan inflasi uang kalian gitu loh. Gitu. Dan ini penting banget untuk kalian berguna untuk kalau kalian masuk teknik industri, kalian masuk FEB, kalian masuk VIA, masuk vokasi, masuk ke FMIPA, masuk ke aktuaria, kalian belajar tetap ini. Ini nanti kan akan lanjutannya namanya future value dan present value
Ini yang kalian belajar lanjutannya. Tapi sekarang kita akan belajar yang sederhana dulu ya. Oke, ini rumusnya di bawah 1 tahun ya sama M kali, tapi ini 1 plus P% dipangkatin 1. Karena inget ya, ini sebenarnya P, ya kan? Karena 1, ya udah kan, nggak usah ngapain gitu kan. Tapi ini kan sama T tahun, kalau 2 tahun ya 2 tahun, 3 tahun ya 3 tahun. Tapi kalau sama T bulan, P-nya bagi 12, T-nya kali 12. Kalau selama semester, dibaginya per semester. Berarti apa? Bagi 2 kali 2. Udah gitu doang. Kenapa per semester Kak bagi 2 kali 2? Karena dibayarnya 2 kali. Karena kan 6 bulan, tiap 6 bulan dibayarnya. Berarti 1 bulan 12 bulan, berarti kalau salah dia bayar tiap 6 bulan, berarti 2 kali. Udah simple. Sesimpel itu. Next. Oke, ini soalnya mudah. Ibu Linda melakukan peminjaman uang sebesar 150.000. Jatuh tempo 4 tahun. Nah, di sini dia bilang apa? Menggunakan sistem bunga berbunga. Berarti apa? Dia pakai bunga majemuk ya. Dia bilang di sini berapa uang yang Ibu Linda bayarkan pada tahun kedua. P-nya 2, di sini P-nya berapa? 5%. 4 tahun ini bodo amat, ini nggak ada urusannya. Itu tempo tuh maksudnya kayak gini, kalau misalnya kamu utang ke orang, ada batas maksimalnya. Jadi utang kamu tuh harus lunas dalam waktu 4 tahun. Kalau lebih dari itu, biasanya kamu ntar kena masalah hukum gitu loh. Jadi, ya ini kan kita bukan belajar hukum ya. Jadi kayak, nggak usah pedulin. Kamu pedulin adalah tahun keberapanya di sini dia tanya. Berarti apa rumusnya? Masih ingat nggak? Bunga, sorry, di sini bukan langsung bunga ya, di sini langsung langsung ke nilai. Nilainya uang yang dibayar pada tahun kedua, berarti berapa di sini? 150.000 dikali 1 ditambah 5% dipangkatin 2. Hasilnya berapa di sini? Tinggal kita hitung. 165.375. Inilah uang yang harus Ibu Linda bayarin pada tahun kedua. Padahal dia awalnya minjem cuma 150.000 ya, tapi dia harus bayar 165.375. At least berarti dia bunganya berapa? Bunganya tinggal kita selisihin aja berapa berarti bunganya. 15.375 euro. Bayangin aja bunga bunga 2 tahun gitu ya, bunga sama 2 tahun. 15.375 berarti kalian setara berapa ya? Kita hitung-hitung, kita yang hitung di kalkulator. Sekitar 300 jutaan kalau bisa dirupiahin. Kalian bayar aja, kalian harus additional 300 juta. Ya, kalian bisa bayarin lah ya. Oke? Jadi kalian harus bijak juga minjem. Nah, ini juga tips untuk bisnis. Kalau untuk bisnis, kalian itu harus cari dengan bank yang bunga terendah, tapi kredibilitas yang terpercaya. Oke? Next. Nah, ini soal berikutnya, ini soal aku bakal nunjukin ke kalian seberapa worth it sih ini untuk orang. Nih, Pak Harman, seorang fasilkom di UI, dia menginvestasikan uang 500.000 yen di reksadana dengan bunga majemuk 3% per tahunnya. Return yang diterima, ingat rumusnya apa? 500.000 dikali 1 plus 3% dipangkatin akhir tahun pertama, 1 ya. Berarti berapa? Tinggal 1 tambah 3% dikali 500.000. Berarti apa? 515.000. Berarti return-nya berapa return-nya? Uang akhir yang dia punya dikurangi 500.000, dikurangi modal awal. 15.000 yen. Oke? Simpel ya, ini gampang. Jika seandainya Pak Harman tidak menginvestasikan uangnya dalam 5 tahun ke depan, berapakah nilai uang yang dimiliki Pak Harman dan bandingkanlah dengan tahun sekarang? Apakah investasi Pak Harman worth it? Diketahui jika inflasi per tahun 4%. Jadi gini, kalau misalnya Pak Harman, dia nggak investasiin duitnya dalam 5 tahun ke depan gitu ya. Terus kalau misalnya ada inflasi 4%, berarti apa yang terjadi di sini? Uang dia nilainya berarti udah nggak 500.000 dong. Lebih tinggi atau lebih rendah logikanya? Lebih rendah ya, karena ada inflasi 4% gitu. Kalau misalnya nggak ada inflasi, ya baru itu gampang lah ya, tinggal 500.000. Tapi ini kan enggak. Ini ada yang namanya apa? Inflasi. Dan inilah yang kita harus harapin tiap hari. Maka itu aku bilang apa? Jangan pernah kalian
simpen uang dalam bantal, karena nggak ada gunanya. Coba kita bandingin. Kalau misalnya nilai uang dia investasi tahun kelima, berarti berapa? 500.000 dikali 1 plus 0,03 dipangkatin 5. Hasilnya berapa coba? Aku hitung ya. Dia dapat berapa? 576, sorry, 579, 579, 637,03. Dapat segini. Oke? Ini kalau dia invest. Tapi kalau dia nggak invest, apa yang terjadi? Uang dia justru ngurang nggak? Uang dia justru ngurang nggak sih? Yoi lah, orang dia justru uangnya malah ngurang gitu kan. Berarti berapa di sini? Kalau ngurang, kebalikannya 500.000 dikali, karena dia ngurang per tahun, berarti 1 kurang 0,04 dipangkatin 5. Berarti berapa hasilnya? 500 jika 1 kurang 0,04, itu ya, kita pangkatin 5 dikali 500.000. Ya, uang Harman itu kalau misalnya kita lihat value-nya sekarang ya, value di tahun kelima, itu cuma 407.686,3488. Kalian bandingin, kalau Harman investasi, dia bisa dapat 579.637 gitu ya. Sedangkan kalau dia nggak invest, dia cuma dapat 107. Nah, tapi ingat jangan lupa di sini, dia bilang apa? Di sini dia dapat inflasi tahun 4%. Berarti apa yang terjadi di sini? Di sini justru, kan hitung, 500.000 lagi, dalam skenario 1 kurang 0,04 dipangkatin 4. Minus berapa? Di sini. Kalau misalnya kita lihat ya, di sini 579 ya. Sedangkan, berarti apa di sini? Kalau misalnya kita gambarin. Berarti di sini dia jadinya minus 0,01. Karena ada inflasi ya. 0,01. Berarti uang dia berapa di sini? Itu. Kalau itu tadi anggapannya kalau nggak ada inflasi ya. Coba kalau ada inflasi. Berarti uang dia sekarang, kalau misalnya 1 kurang 0,01 dipangkatin, berarti berapa? 475.495,02. Lebih gede tetap. Jadi intinya apa yang terjadi? Apapun kondisinya, kalian investasi, uang kalian lebih aman. Jauh lebih baik. Apalagi di reksadana. Reksadana pasar uang. Uang kalian dijamin lebih besar lagi. Kenapa? Karena ada bunganya, ada tambahannya di sini. Daripada uang kalian nggak diapa-apain, dimakan gitu ya sama inflasi. Yang paling simpel, kenapa kok value bisa turun, Kak? Emang value bisa turun, Kak? Emang kita bisa ngeliat? Emang kita nggak ngeliat secara langsung, tapi kita bisa sadarin. Kita paling ekstrem bayangin, tahun 98, satu mangkok bakso isi 5 pakai mie, itu harga 500 perak. Sekarang satu mangkok bakso pakai mie itu paling murah di Depok cuman 17.000 atau 16.000. Karena beda dari 500 perak jadi 16.000 dalam jangka waktu 1998 sampai 2023, which means 25 tahun. Jadi kalian bisa bayangin. Jadi lebih baik apa? Kalian taruhlah investasi uang kalian di bank. Supaya apa? Supaya dapat bunga, supaya dapat return, supaya dapat imbal balik. Kalaupun ada inflasi, walaupun akhirnya uang kalian tetap kemakan inflasi karena inflasi kalian lebih besar daripada bunga bank, nggak se inflasi nggak bakal bisa makan sebesar itu. Ada tamengnya. Tamengnya si bunga majemuk. Ini ada bunga ini. Gitu sih sebenarnya. Iya sih, itu dari aku. Oke, sudah selesai. Intinya aku udah kasih tahu kalian ya guys ya tentang ini. Jadi ini aku harap bukan berguna pas lagi UTBK doang ya, tapi ini berguna di kehidupan nyata. Jadi intinya apa di bunga ini kita dapat pelajaran apa sih gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini perbandingan bunganya gitu ya. Ini misal duit ya. Kalau kalian nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ini misal waktu, terus ini misal uang ya. Ini kalian misal nabung 200 juta. Kalau misal kalian, misalnya ini kayak nggak ngapa-ngapain, ya uang kalian cuma 200 juta aja gitu loh. Even if bisa turun. Kalau misal aku gambar kayak gini, ntar.
kalau ada inflasi, ini anggapannya nggak ada inflasi deh, ini nggak ada inflasi. Ini anggapannya nggak ada inflasi ya, kan itu sama nih uangnya. Tapi kalau misalnya bunga tunggal akan seperti ini. Bunga tunggal akan seperti ini, wait. Misalkan nabung ya, bunga tunggal akan seperti ini, wait. Nih, misal di sinilah ya. Ini misalnya ya bunga 10%. Jadi 220 juta gitu. Per tahun tiap tahun akan makin tinggi gitu ya. Gitu. Start point-nya gitu. Pada akhirnya akan lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai bunga compounding, awalnya cuma segini nih. Pendek, 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 sampai akhirnya segini. Nah, ini nih manfaat dari compounding. Jadi simpelnya kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau gambar kurvanya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya mau gambar kurva kasarnya, dengan asumsi tidak ada inflasi gitu. Oke? Baik, itu dari aku. Oke, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi terima kasih kepada Bapak WWK Sulistyowe atas kontribusinya yang telah membiayai dalam produksi materi kali ini. Juga Study Mix bisa mempelajari kembali e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga dapat playlist YouTube Let's Study. Juga jangan lupa dukung Let's Study dengan kalian bisa berdonasi nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Les tadi. Serta kalian juga bisa untuk membantu kami tanpa memberikan dalam bentuk uang. Berupa apa? Berupa membagikan platform Les tadi kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Dan jangan lupa memfollow sosial media dari Les tadi. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Semangat! Semoga kalian bisa mendapatkan hasil terbaik di tes tulis kali ini dan bisa membantu kalian di kehidupan nyata. Terima kasih.